Karena campuran ya Bapak Ibu, ini ada adik-adik mahasiswa, juga ada Bapak Ibu yang sudah menjabat sebagai guru. Ini semua saya anggap Bapak Ibu begitu saja ya, karena memang walaupun adik-adik mahasiswa juga calon Bapak dan calon Ibu ini ya. Jadi Iya, mohon maafnya waduh. adik-adik mahasiswa yang reguler, nanti tetap kalau saya sapa Bapak Ibu berarti adik-adik ini calon Bapak dan calon Ibu begitu ya. Bapak Ibu yang saya Hmm. hormati, eh, adalah sebuah kebanggaan bagi saya untuk hari ini bisa hadir di tengah Bapak Ibu yang sangat antusias dan punya motivasi belajar yang baik, yang bagus, sehingga di sore bahkan menjelang yang harusnya santai-santai, Ibu Bapak belajar bersama dengan saya. Bapak Ibu izin saya nanti akan mengampu seperti yang dikatakan Bu Puji 3 kali pertemuan. Di situ nanti kita akan berdiskusi, sharing, tanya jawab begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya interaksi dari saya saja, namun kita akan menciptakan pembelajaran yang memang betul-betul bermakna juga interaktif begitu. Ibu Bapak untuk mempertajam mungkin membantu Bapak Ibu memahami apa yang saya sampaikan, saya izin share screen. Oh, mohon maaf Bu Puji masih ada request share screen-nya. Jadi izin untuk Oke, siap. Sebentar, kan? Cik. Oke. Tuh, saya Ya, setting dulu. ya Sebentar. sambil menunggu uh, meet-nya request share screen-nya, Bapak Ibu nanti kita diskusinya relax. Artinya Bapak Ibu bisa menanyakan, bisa menjawab, tapi ketika nanti saya menyampaikan materi dulu, barangkali untuk memahami bersama, menyamakan persepsi, mungkin izin nanti bisa kita sama-sama cermati dulu ya. Nanti kalau ada sesi tertentu yang nanti kita akan bareng-bareng untuk ini. Terima kasih Bu Puji sudah bisa share screen ini. Siap. Oke. Bapak Ibu apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu seperti yang dialurkan pada RPS-nya di Unima. Ini kalau saya runut-runut ternyata memang kita diskusi tentang kurikulum secara garis besarnya. Nah, poin yang pertama hari ini mungkin sesuai dengan RPS juga kita memahami merang kurikulum bagian menganalisis struktur hierarkis tujuan kurikulum ini Bapak Ibu. Jadi intinya itu kita akan memahami bagaimana sebuah CP itu di breakdown menjadi TP-TP, kemudian dia masuk ketika kita akan menyampaikan pembelajaran itu diurutkan menjadi alur TP-nya. Ibu Bapak izin sebelum saya masuk ke lanjutnya, ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi nama saya itu seperti yang diterakan di dalam Zoom meeting kita, Feti Marhayuni. Nah, saya Widya Iswara BPGTK Jawa Tengah, Bapak Ibu. Itu BPGP itu yang lampau. Jadi saya itu sudah berganti empat instansi LPPKS, LPPKSPS, BBGP, sekarang BPGTK Jawa Tengah selama saya menjadi Widya Iswara. Jadi saya dulu guru. Nah kebetulan Alhamdulillah tuh relate dengan ibu bapak guru SD saya dulu. Kemudian menjadi KSSD juga. Alhamdulillah di tahun 2017 saya punya kesempatan untuk beralih jadi Widya Iswara. Jadi saya background saya adalah guru SD, KSSD. Saya menjabat guru dan KS itu 19 tahun dan sekarang menjadi Widya Iswara. Sudah cukup lama juga, 8, hampir 9 tahun. Saya juga pengajar CKS, CPS, KS, PS, guru, peningkom, asesor, kemudian instruktur dan memang ini pekerjaan WI Bapak Ibu jadi tidak usah heran kok banyak ya. Ya memang pekerjaan WI seperti itu seperti juga pekerjaan Ibu Bapak
ketika Ibu Bapak membuat RPP, mengajar, kemudian juga melaksanakan beberapa tugas yang ada kaitannya dengan tusi sebagai seorang guru. Ibu Bapak, sorry ini ya. Nah, kita buat kesepakatan nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu karena kita akan berinteraksi selama agak cukup panjang waktu ya 3 minggu kalau tidak salah. Nanti semoga semuanya sama-sama menyetujui. Ini saya tawarkan nih ya bahwa pembelajaran yang kita sepakati hari ini adalah di mana ada 4 tawaran dari saya. Semoga Bapak Ibu menyetujui ini bahwa kita coba on time ya Bapak Ibu, walaupun kita nggak tahu karena ini Zoom meeting, tapi kita komitmen bersama. Kemudian kita berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Bapak Ibu tidak mengesampingkan aktivitas. Walaupun kadang-kadang mungkin untuk keperluan tertentu Bapak Ibu bisa menggunakan HP, namun fokus tetap dalam pembelajaran. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu berkenan untuk mengatakan sesuatu, diskusi, bertanya, maka Bapak Ibu silakan untuk raise hand atau bersuara dalam posisi meminta izin. Jadi bisa raise hand. Kalau utamanya raise hand kami tidak lihat, saya tidak lihat, maka Bapak Ibu bisa bersuara untuk memberikan tahu bahwa Bapak Ibu ingin berbicara. Begitu kita sepakati begitu ya Bapak Ibu. Ibu Bapak, izin kita sebelum masuk ke materi boleh kita sama-sama mengerjakan tes awal dulu ini. Cuma 5 soal ini. Boleh scan barcode, ini berupa G-form, saya buat yang mudah supaya Bapak Ibu bisa mengisi. Ini klik aja cuma paling 5 menit nggak ada lah, 10 menit lah ya. Cuma 5 soal untuk melihat kepahaman awal Ibu Bapak terhadap materi kita, yaitu merunut CP, TP, dan ATP gitu ya. Kita oke. Baik, saya beri waktu 5 menit ya Bapak Ibu untuk menyelesaikan ini supaya kita tahu nih pemahaman awal Ibu Bapak seperti apa. Sudahkah bisa? Adakah yang mendapat kendala untuk masuk? Nggak bisa izin Bu, nanya, nggak bisa Tuh, scan barcode. Nggak bisa iya Bu, scan barcode. Oh iya, pakai HP ya. Berarti Iya. ketik SID, Bu. Tes awal, ya tes awal Unima. Atau saya share ke Bu Puji, apakah Bu Puji memiliki akses untuk teman-teman? Nggih, sakit, nggih sakit Bu. Atau Oh, sakit ditaruh ya. di Saya chat share juga aja bisa. ya, Ya, share ya. link ini ya Oh, kepada Bu Puji untuk di share oleh kepada Bu Puji. Ya, Bu Puji, saya ya. share ke Bu Puji. mana? Izin Bu Puji, mohon maaf membantu untuk share link tadi. Nggih. Nggih. Bagi yang menggunakan HP mungkin agak sulit ya untuk scan barcode, boleh itu link yang diberikan Bu Puji untuk dicoba Bapak Ibu. Ini sih sebenarnya hanya pemahaman konsep. Jadi kalau kita melihat grade pada pemahaman atau pada pengetahuan, maka ini adalah grade pengetahuan esensial. Jadi pengetahuan yang masih dasar gitu. Nanti kita diskusi lebih dalam ini. Pintar aku. Mohon maaf nanya Bu, ini Ya, ngesernya yang mana? Scan barcode. oh iya. Jika Ibu bisa scan barcode, silakan scan barcode. Jika tidak bisa, maka ketik di alamat HTTPS ID tes awal Unima itu. Jadi kalau tadi saya sudah minta mohon bantuan kepada beliau Bu Puji untuk share di mungkin grup yang memungkinkan Ibu Bapak mengakses. Itu mungkin
Bisa pakai Scan, itu. scan barcode. Oh, scan barcode bisa ya? Oke, baik. Sudah Terima saya kasih. share di beberapa grup. Ada Wah, juga di link chat Bapak Ibu. Saya Saya share share di di link Oh iya, di link soalnya chat. Ya Allah, saya kok lupa ya. di link Saya chat share di langsung link diklik chat. on. Lupa saya ya. Bapak Ibu pakai Zoom meeting. Saya share di ada link chat juga ya, Bapak Ibu ya. Oh sudah di-share Sudah, Ibu ternyata. sudah. Masya Allah. Saya kok lupa. apaan ini kan? Ya di link chat cuma tinggal klik Bapak Ibu kalau yang memakai laptop, tapi kalau yang memakai HP juga bisa sih Pas awal. sembari bisa Tapi lain tempat aku begitu. pasti izin kok. Oke, Bapak Ibu pahami pahami apa yang sudah tertera. Nanti kita coba diskusikan ini modal awal kita diskusi. Saya hitung 5 menit, 10 menit dari sekarang ya. Taruhlah satu soal itu 2 menit gitu ya. 10 menit dari sekarang. Sudah banyak yang submit ya Bapak Ibu. Baru 25 orang ya. Oke, berproses. Ini saya sudah share screen jadi Bapak Ibu juga bisa memantau ini ya. Baru 30. Oh, ini sudah bertambah. Oke. Nanti kalau sudah separuh saja kita tinggalkan ya. Artinya Bapak Ibu tetap berproses, tapi kita mulai pembelajaran gitu. nggak bisa buka, Bu. Oke. Udah 40-an 3, jadi masih seperempat. Oh, seperempat belum ada ya. Ini teman-teman udah banyak sekali ya. Oke. 58. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu ini memang di tas awal tidak ada saya beri nama, jadi nggak apa-apa. Jangan takut kok nggak ada namanya, nggak apa-apa. Memang tidak saya beri nama ya. Bapak Ibu nanti lihat ini dari sini ini tidak saya beri nama, biar Bapak Ibuan kita lihat progresnya nanti. Halo, Bu. Assalamualaikum. Nggak bisa bukanya loh, Bu. Gimana Pak, Bapak Ibu? Nggak bisa buka. Tidak bisa buka? Ya, Oh, mungkin nggak ada barcode sinyalnya ya, mungkin sinyalnya. sinyalnya. Mungkin sinyalnya. Karena teman-teman yang lain bisa buka Ibu. Ya. Nggak apa-apa, nanti dikerjakan sembari kalau barangkali sinyalnya sudah settle, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan. Iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Tinggal biasa. Mm, mm, mm.
Oke, ini saya hanya untuk kalau tes awalnya ini saya ingin mengenal rata-rata itu kepahamannya seperti apa. Jadi memang tidak ada namanya di sini, Bapak Ibu. Saya tampilkan. Nanti ini mungkin bisa merasa, oh saya yang mana gitu ya. Oh, Oh betul. iya, memang sengaja nggak ada namanya. Nanti yang tes akhirnya ada namanya ya. Oke. Bu ya, Ini ternyata jujur Pak. rata-rata Kayaknya ini yang banyak yang tertinggi. salah ini, Bu. Iya, yang tertinggi 80 nih. Iya, Weh, 80. Ada satu Saya saya orang. 60-80, Bu. Oh, iya, iya. Oke, semoga Oh, ya. lebih. Alhamdulillah. Ini sudah 99, berarti sudah 2/3 Bapak Ibu. Karena ini sudah seperti yang saya katakan, sudah hampir biar berproses, nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Ibu Bapak yang belum ya, saya selesaikan dulu, nggak apa-apa. Seperti tadi yang saya bilangkan, bahwa tadi memang tas awalnya sudah sengaja saya beri, saya sengaja tidak saya beri nama. Ternyata rata-rata teman-teman yang dari RPL maupun adik-adik mahasiswa itu nilainya rentang antara 20 sampai 80 baru satu doang yang saya lihat ya tadi. Kalau kita lihat itu 80-nya baru satu orang, belum ada yang lainnya itu dari 100 ini ya. Ini sebenarnya pemahaman dasar loh padahal ya nggak apa-apa. Karena kalau adik-adik mahasiswa kan baru belajar ya, mungkin belum pernah membaca panduan pembelajaran dan asesmen ini ya. Kalau nanti tes akhirnya nanti kita lihat. Oh, ada yang 80 lagi satu, berarti 80-nya dua orang. Ya. 60-nya juga banyak. Jadi kalau diambil rata-rata mungkin teman-teman ini rata-ratanya dari 113 mungkin rata-ratanya sekitar eh, 40-an mungkin ada ya. Oke, bahwa padahal kita berharap 100 ini ya. Nggak apa-apa kita tinggalkan, tapi saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik semuanya tetap mengerjakan sehingga saya mendapat gambaran khusus. Nah, Bapak Ibu, yuk semuanya nih, saya ingin Bapak Ibu coba di dekatnya, itu kan ada kertas atau apa, monggo silakan tisu ya boleh. Sekarang buatlah tanda tangan dengan tangan kanan 5 kali. Nah, ini tanda tangan dengan tangan kanan 5 kali. Sudah? Sekarang ganti. Ibu Bapak tanda tangan dengan tangan kiri 5 kali. Tangan kiri ya. Coba praktekkan. Kalau toh Bapak Ibu tidak ada kertas di dekatnya, ya sudah mengawang sajalah. Pura-puranya ada kertas gitu tanda tangan. Ibu Bapak kira-kira bayangkan itu ada kertas bagaimana wujudnya. Tapi kalau secara real sebenarnya akan terlihat jika Bapak Ibu tanda tangan betul di atas kertas gitu. Terus lagi tanda tangan lagi dengan tangan kiri 5 kali. Mengawang juga nggak apa-apa. Kayaknya kalau mengawang itu juga bisa sih membayangkan. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ada satu orang yang cerita nih. Apa yang bisa direfleksikan dari eh, aktivitas tanda tangan ini? Boleh? Ada yang boleh angkat suara? Siap, Bu. Ya, boleh Pak. Silahkan Pak. Tadi ya sudah mencoba dipraktekkan walaupun tidak menggunakan kertas. Mm-mm. Tadi kata Ibu tadi hanya sekedar dibayang di ini, tapi ternyata memang ada kesulitan pada saat menggunakan tangan kiri. Tangan kiri ya. Jadi lebih mudah menggunakan tangan kanan itu, Bu. Ya, Iya, terima kasih. lebih susah pada awal. Terus apa bedanya tangan kiri pertama ke tangan kiri kedua, Bapak? Tangan kirinya Sebetulnya kan yang 2 saya kali tadi. rasakan 5 kali pertama, 5 kali kedua. Ya. tetap mungkin karena faktor kebiasaan, walaupun diulang 5 kali, tetap bagi saya dirasa susah. Jadi bayangan Susah saya ya. tetap karena tangan kanan itu akan lebih lancar, lebih mudah, karena posisi seperti terbalik gitu, seperti akan menggunakan hurufnya ya terbalik gitu, Bu. Oke, Terima kasih, Bu. baik. Tapi tangan kanan kiri pertama dan tangan kiri kedua itu ada bedanya tidak? Tangan kiri kedua. Ada? Ada, Bu, ada, Bu. Ada. Mungkin kalau untuk yang pertama lebih sulit dan kemudian meningkat sama yang kelima agak sedikit bisa dibayangkan
lebih lebih inilah, lebih mengikuti cara Oke. yang pertama ini Yes, gitu. itulah. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita refleksikan dari aktivitas kita tanda tangan itu tadi, bahwa apapun yang dirasa Bapak Ibu semula sulit, apabila kita lakukan dengan pembiasaan dan kemudian Bapak Ibu lakukan berulang-ulang dengan penuh perjuangan nih ya kan tanda tangannya tangan kiri. Coba nanti kalau 5 kali berikutnya, berarti 5 kali berikutnya ketika kita menuju ke 15 akan lebih mudah lagi tuh, bentuk bentuk tanda tangannya akan lebih tertata dan hampir mungkin bisa jadi suatu saat jika terus dilakukan maka akan seperti tanda tangan dengan tangan kanan. Nah ini nih Bapak Ibu. Jadi kalau ini teman-teman yang mahasiswa RPL mungkin saat ini juga harus mengkonstrukkan diri pembelajaran sekarang harus pakai pembelajaran mendalam gitu ya. Nah ini nanti kita juga tetap memahami ini sebagai awal, nah, walaupun nanti di pertemuan ke-6 nanti pembelajaran mendalam akan kita lebih detailkan. Tapi kalau hari ini nanti fokus ke sini ke ATP, TCP, TP dan ATP. Bapak Ibu saya izin share screen lagi ya untuk membantu pemahaman Bapak Ibu agar lebih gampang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama memahami CP, yang kedua Bapak Ibu mampu menyusun TP, mampu menyusun TP. Jadi ini adalah tidak hanya aplikatif pengetahuan aplikatif, tapi aplikatifnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu mampu merangkai atau menyusun ATP. Jadi memahami CP itu seperti apa sih? Kemudian menyusun TP, bagaimana cara menyusun TP? Tentu saja kalau di sesi ini karena hanya 2 JP, saya baru sampai ke pengetahuan aplikatif. Karena di dalam pembelajaran mendalam itu pengetahuan itu ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan karakter nilai, Bapak Ibu. Nah, saat ini nanti mungkin Bapak Ibu belum mengaplikasikan karena waktunya terbatas. Nah, aplikasinya nanti ada tugas yang nanti bisa Bapak Ibu implementasikan supaya nanti bisa TP saya ini tercapai semuanya, menyusun TP dan merangkai ATP. Nah, Ibu Bapak, alur kita pembelajaran seperti ini ya. Sudah 10 menit tadi perkenalan, pembukaan, warming up, kita tanda tangan tadi untuk memfokuskan gitu ya. Nah, nanti ada beberapa poin yang saya paparkan untuk semakin menyatukan pemahaman Ibu Bapak dan memperdalam serta memperluas apa yang sudah Bapak Ibu pahami saat ini. Kemudian ada sesi nanti tanya jawab diskusi serta selanjutnya nanti ada refleksi bersama, penguatan, penutup dan tentu untuk mengukur keberhasilan Ibu Bapak nanti ada tes akhir yang tidak terlampau menyita waktu juga ya. Nah, ini Bapak Ibu coba masing-masing mengingat nih masa-masa Bapak Ibu menjadi murid atau kalau yang mahasiswa RPL ini menjadi guru ya. Kalau adik-adik mahasiswa ingat ketika menjadi murid. Nah, apakah Bapak Ibu mengalami kalau guru yang mengajak murid presentasi, kalau adik-adik mahasiswa kan sebagai murid, maka Bapak Ibu melakukan adik-adik melakukan presentasi di kelas. Kemudian kalau Bapak Ibu RPL mengajak muridnya menggunakan sebuah format ini diketahui, ditanya, jawab gitu ya ketika mengerjakan soal matematika pernah enggak ini. Terus mengajak muridnya atau melakukan kerja kelompok kalau ini bagi adik-adik RPL. Jadi bisa membayangkan diri sebagai murid kalau teman-teman yang RPL bisa membayangkan sekarang sudah jadi guru. Nah, coba Ibu Bapak ingat-ingat nih. Nah, tentu saja ada sesi seperti itu ya. Dari kegiatan yang Bapak Ibu bayangkan tadi.
apa sih sebenarnya tujuan kegiatan presentasi? Kan tadi ya presentasi. Kemudian mengapa pada saat kita menjadi murid kita diminta untuk menggunakan format tertentu dalam menyelesaikan suatu soal, gitu ya. Apa tujuannya? Kemudian kadang-kadang guru kita men-setting kelas menjadi berkelompok. Kira-kira apa sih manfaatnya? Ada yang mau bercerita, Bapak Ibu, supaya kelas kita hidup? Kenapa guru kita dulu menyuruh kita presentasi ini? Adik-adik mahasiswa boleh dong, ini biar biar kenalan sama bapak-bapak yang RPL, ibu-ibu yang RPL ya, belajar berani, nggak apa-apa. Kemudian ada sesi sebuah tugas itu terformat. Oke, ada sesi juga kita tuh diminta kerja kelompok. Nah, apa sih tujuannya guru-guru kita atau teman-teman guru yang membuat settingan seperti itu? Ya, ada yang mau bercerita pengalamannya? Bapak, Ibu, adik-adik? Ya, saya izin, Oke, Bu. Bapak ya, terima kasih. Silakan Pak. Pak Eh, Bayi. itu kita Ubed. seorang guru memang harus melakukan presentasi karena untuk mengetahui keaktifan siswa kita. Hmm. Yang kedua, yang kita harus menyeting untuk membuat kelompok, kita bisa mengetahui bahwa murid kita itu ada yang aktif Hmm. dan ada yang kurang aktif. Ya, hanya itu aja, Bu. Oke, Bapak kalau tugasnya itu diformat itu kira-kira menurut Bapak diformat kan kadang kita menyuruh peserta didik nih, anak-anak kerjakan soal ini dengan tulis dulu diketahui, tulis dulu ditanya, kemudian jawablah gitu. Kira-kira ada maksud tujuan tertentu? Pak Ubed pernah melakukan ini? Ya, Nah, memang ada tujuan tertentu, Bu. Karena tidak semua anak itu dapat memahami apa yang kita jelaskan di waktu awal. Makanya kita harus mengadakan suatu settingan dalam kelompok itu. Oke, Hanya itu, Bu. baik. Baik, terima kasih Pak Ubed atas responnya terhadap apa yang tadi menjadi bahan refleksi kita bersama ya. Saya izin share screen lagi. Jadi Bapak Ibu, artinya, artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita lakukan di dalam sebuah pembelajaran itu harus direncanakan, harus disetting, harus dirancang supaya pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar bermakna bagi anak-anak. Tidak asal masuk kelas, kasih tugas, habis itu tanya anak-anak kemarin sampai halaman apa, halaman mana? Gitu. Halaman 9 Ibu, gitu kan ya. Anak-anak biasanya jawab serempak itu. Habis itu, yuk sekarang silakan kerjakan. Kemarin sampai nomor berapa yang dikerjakan? Nomor 1 sampai 10. Sekarang langsung yuk kerjakan 10 sampai 20. Ini ya. Ini tanpa proses perencanaan, kemudian tidak ada alur untuk mengalurkan tujuan, langsung saja masuk. Ini ternyata terjadi di fakta di lapangan banyak guru yang seperti itu. Mungkin adik-adik mahasiswa pernah punya pengalaman seperti itu. Kemudian habis itu gurunya duduk manis, WA-an kalau sekarang ya. Kalau tidak ya disembari scroll TikTok gitu ya. Semoga tidak ada lah ya di guru-guru sekarang. Tapi itu ada fakta seperti itu juga gitu ya. Nah, karena itu supaya pembelajaran kita itu ngalur Bapak Ibu, supaya tujuan pembelajaran kita itu fokus pada apa yang akan disasar, maka kita harus paham bahwa pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran itu kita rumuskan itu berbekal CP. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, CP itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ada di keputusan Kepala Beskap nomor 46 kalau tidak salah ya Bapak Ibu, di bawah nanti ada untuk kita
jadikan sebagai acuan ketika kita merumuskan TP. Nah, Bapak Ibu untuk pengantar nih, karena saya harus mengantarkan Bapak Ibu juga. Kalau ini nanti Bapak Ibu akan masuk ke sesi besok di pembelajaran 6. Kita ketemu di pembelajaran 6, kita akan bahas tuntas nih konsep pembelajaran mendalam. Tapi saya tidak terlampau klik kalau belum menyenggol ini untuk nanti sampai ke arah CPTP ATP. Makanya saya tetap harus nyenggol ini dulu ya. Nah, pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang memuliakan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menjadi peserta pelatihan PM. Tahu ini ya. Bahkan sekarang di Nasmik itu kan ada ya Bapak Ibu ya, bahwa pembelajaran mendalam itu pembelajaran yang memuliakan. Di mana di dalam pembelajaran itu menganut prinsip BBM. Apa BBM? Berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dalam proses pembelajaran itu supaya mampu mencapai tujuan, maka pembelajaran yang di mana menciptakan suasana yang BBM itu dilaksanakan dengan O4, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, arahnya nanti di dalam menciptakan ini nanti akan ada pengalaman belajar yang M3. M3 itu apa? Memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Ini Bapak Ibu. Nah ini. Jadi ini alurnya. Jadi pembelajaran mendalam itu punya prinsip BBM, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. O4-nya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga untuk mewujudkan 8 DPL, dimensi profil lulusan. Nah, ingat Bapak Ibu, pembelajaran yang memuliakan itu ada cirinya. Apa cirinya? Pembelajaran yang selalu mempertimbangkan potensi anak. Pembelajaran yang menghargai karakter anak, memuliakan anak, menghormati dan menghargai mereka, menjunjung tinggi martabat mereka, dan memahami mereka menjadi pribadi yang utuh. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu orientasinya tetap pada anak. Ini pembelajaran mendalam. Ini alurnya, kerangka, ini akan kita pahami besok. Kenapa saya menyepil? Karena memang saya harus dudukkan ini supaya saya bisa bicara CP yang pas gitu ya. Ini 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini siklus. Jadi mana yang dulu, mana yang terakhir ini enggak ada. Jadi karena siklus ya bisa dari memahami dulu, mengaplikasi, merefleksi, atau dari merefleksi dulu, memahami, kemudian mengaplikasi, atau dari mengaplikasi dulu, merefleksi, kemudian memahami. Itu bisa semuanya. Nah, Ibu Bapak, DPL ini adalah konsentrasi kita. Termasuk CP-CP yang akan dan harus Ibu Bapak pahami ini konsentrasinya di DPL ini. Makanya yang kemarin CP-nya sudah diselarakan. Kalau dulu selaras dengan P3, profil pelajar Pancasila. Sekarang relate-nya selarasnya dengan 8 dimensi profil lulusan dan juga relate dengan peraturan menteri yang menganut standar kelulusan. Jadi Bapak Ibu bisa baca-baca juga ya ini. Nah, prinsipnya tadi ya BBM, ini kita bahas lebih detail besok. Nah, dalam satu rangkaian pembelajaran itu, asesmen itu harus beserta di dalam pembelajaran, nggak bisa terpisah. Jadi Bapak Ibu kalau merencanakan pembelajaran, berarti asesmennya sekalian nih. Jadi ini prinsip asesmen. Nah, kita sekarang menukik ke bagaimana merencanakan pembelajaran di dalamnya. Tentu saja diawali dengan Ibu Bapak merumuskan tujuan dulu.
supaya mampu merumuskan tujuan, Bapak Ibu harus mampu menganalisis CP. Nah, ini ya. Kita pahami dulu CP, Bapak Ibu ya. CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada sebuah mapel di akhir sebuah fase. Jadi CP itu akan dicapai ketika fase itu berakhir. Itu CP itu akan secara keseluruhan, secara utuh dicapai. CP itu ditetapkan oleh pemerintah, Bapak Ibu, dan tidak bisa dirubah oleh siapapun kecuali dirubah oleh tim dari pemerintah yang ditugaskan. Jadi yang bisa dirubah oleh guru bukan CP tapi TP, Bapak Ibu, dirumuskan guru. Kalau CP, Ibu Bapak guru, adik-adik mahasiswa tidak diperkenankan merumuskan CP sendiri. Kompetensi yang dituju dalam sebuah mapel pada CP ditulis dalam bentuk paragraf, jadi paragraf semuanya. Yang berisi satu kesatuan nih antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi 3. Pengetahuan tadi ada 3. Pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan karakter nilai. Ini fungsi di dalam pembelajaran mendalam ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak punya CP terbaru, Bapak Ibu bisa scan barcode ini. Bapak Ibu akan dapat CP yang terbaru di kita. Ini keputusan Beskap, Kepala Beskap, itu yang nomor 46 itu ya. Yuk kita lihat, Bapak Ibu itu harus memahami seluruh dokumen ini. Jadi harus baca, tidak boleh tidak. Sebagai guru dan calon guru, Bapak Ibu harus paham. Kalau Bapak Ibu konsentrasinya adalah SD, maka kuasai baca, paling tidak pernah baca rasionalnya, TP tujuannya, karakteristik, dan CP per fase. Ya, ada per fase. Rumusan PCP itu perlu dianalisis untuk menyusun TP dan TP. Ya. Jadi CP itu harus dianalisis Bapak Ibu, dicermati supaya Bapak Ibu bisa merumuskan TP dan kemudian merumuskan ATP begitu ya. Jadi antara CP dan CP, TP, ATP Bapak Ibu harus paham ini. Ini kalau kita klik Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Kalau kita klik akan menuju ke sini ya. Coba sebentar ya. Oke, kalau kita klik, maka akan menuju ke sini. Nah ini keputusan Beskap. Ada juga yang per mapel. Nanti ada di bawah kalau tidak salah saya kemarin nempelkan. Nanti kalau materi ini sampai di tangan Ibu Bapak, saya titipkan pada Bu Puji nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini. Nah ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu cari yang SD. Ini kita kontrol F, sekolah dasar ya. Fase A, karena ini per mapel Bapak Ibu. Fase O banyak sekali fase A-nya ya. Kita cari. Jadi di sini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa cari sampai ke bawah karena ini per fase. Yang atas itu PAUD. Kemudian Bapak Ibu kalau menuju ke bawah, nah ini yang belum pernah buka CP, Bapak Ibu harus buka ya. Saya besarkan ya, mungkin Bapak Ibu bisa lebih jelas. Nah ini Bapak Ibu, ini CP untuk pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ya. Ini CP agama Islam. Nah, agama Islam itu lanjut terus dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau, ini per mapel. Jadi setiap mapel akan ada fase A sampai fase F. Ini ya. Nah, apa yang dimaksud suruh membaca dan memahami? Ini contoh kita ya Bapak Ibu, contoh ini contoh. Kita ambil satu mapel.
mapel apa ya? Kita yang ada aja lah di sini ya, Bapak Ibu. Nggak usah cari-cari yang bawah. Nah, ini mapel apa ini? Oh, dasar-dasar perangkat lunak ternyata ya nggak apa-apa. Tapi kalau SD nggak ada ya kita menuju yang ada SD-nya saja lah ya. Bahasa Indonesia saya cari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, kita lihat. Ini untuk memberi pengalaman pada adik-adik juga ya. Ini bahasa Indonesia. Nah ini di setiap bahasa Indonesia CP-nya itu ada rasionalnya. Nah ini ya, Bapak Ibu. Ini harus dipahami nih. Oh PKN, nggak apa-apa lah pendidikan Pancasila. Rasionalnya dibaca, tujuannya dari CP itu apa, mapel itu apa, karakteristik mapelnya apa. Nah ini CP per elemennya apa saja. Ini ya Bapak Ibu, ini CP per elemen. Nah ini CP, fase A, bla 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 bla. Seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut ke sini. Ini nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan untuk memahami membaca supaya Bapak Ibu tahu bahwa CP itu adalah arah gambaran terakhir dari anak-anak didik yang kita kemampuan, kompetensi dari anak didik dan konten yang harus dia pahami. Jadi di dalam CP itu ada kompetensi dan konten yang harus dipahami. Nah, ATP ataupun perencanaan, karena nanti ATP itu jatuhnya adalah awal membuat perencanaan pembelajaran. Berdasarkan ATP yang sudah disusun oleh seorang guru, maka teman-teman guru itu harus membuat RPP. Kalau sekarang RPM ya, RPP Rencana Pembelajaran Mendalam. Itu di peraturan terbaru. Alur tujuan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran dapat dikembangkan pendidik melalui sesuai kemampuannya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa secara mandiri mengembangkan ATP, tapi bisa juga Bapak Ibu melihat contoh-contoh yang disediakan pemerintah, atau Bapak Ibu menggunakan contoh yang sudah disediakan, kemudian memodifikasi sesuai kebutuhan siswa. Nah, Bapak Ibu, saya sudah kumpulkan beberapa ATP yang nanti bisa Bapak Ibu lihat, tapi kalau Bapak Ibu berkenan untuk cari, Bapak Ibu bisa cari di ruang GTK, Bapak Ibu. Ini saya simulasikan ya, Bapak Ibu biar tahu. Saya yakin Bapak Ibu punya akses semuanya untuk ke ruang GTK. Di ruang GTK itu, Ibu Bapak bisa masuk ke sini. Nah, ke perangkat ajar atau CPATP. Klik di sini, kemudian Bapak Ibu pilih jenjang SD, SMA, TK, pilih mapelnya, misal kita pilih mapel bahasa Indonesia, lanjut, ini ya, sorry, saya pergikan dulu, pilih. Kemudian, nah ini Bapak Ibu pilih lihat CPATP. Nah tinggal Bapak Ibu mau fase berapa yang dilihat. Ini sampai fase F, kalau Ibu Bapak SD kan berarti fase A, B, C. Kita taruh fase B sajalah ya. Ibu Bapak di rumusan CP-nya, kemudian ini contoh ATP-nya. Coba Ibu Bapak lihat. Kalau cuma mau lihat rumusan CP ya tinggal gini. Klik ini ya. Kalau Ibu Bapak mau lihat ATP-nya, Bapak Ibu bisa lihat kalau mau unduh klik unduhnya. Ini ya banyak. Ini adalah format sederhana Bapak Ibu, ATP. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengakses contoh-contoh di sana. Ini sederhana banget ya. Dan secara peraturan dari pemerintah itu tidak ada aturan yang memberi acuan untuk format tertentu gitu ya. Saya share screen dulu. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, melihat contoh, menggunakan contoh, atau menggunakan contoh itu tapi disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa-siswi Bapak Ibu. Atau kalau kita sebut itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini Bapak Ibu proses penyusunan perencanaan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus menganalisis CP-nya dulu. Setelah itu menyusun TP,
Setelah menyusun TP, Bapak Ibu mengatur urutan penyampaian TP itu disebut ATP, baru kemudian membuat perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nanti belum sampai perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, kalau nanti kita masuk sesi 6 nanti, rencana saya Bapak Ibu akan kita pahamkan PM yang betul-betul mendalam, kemudian baru nanti aplikatifnya Bapak Ibu membuat RPP yang PM, RPP yang pembelajaran mendalam begitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat poin-poinnya itu sebenarnya yang pertama itu analisis CP, kemudian Ibu Bapak melihat tadi rasionalisasi. CP itu harus dibaca betul. Rasionalisasinya dipahami, karakter, tujuannya itu supaya rohnya dapat gitu ya. Nah, lihat elemen CP setiap elemen, kan ada CP gelondongan total, ada CP per elemen. Nah, ini perlu dilihat. Setelah itu Bapak Ibu dari CP per elemen itu Bapak Ibu bisa menentukan TP. Nanti kita praktekkan ini bareng-bareng. Setelah itu Bapak Ibu dari TP-TP yang sudah tersusun, TP itu kan banyak ya nanti hasilnya untuk mengidentifikasikan konten dan kompetensi, Bapak Ibu akan menyusun ATP. Nah, sebelum masuk ke dalam rencana pembelajaran, sebenarnya Bu Bapak harus menentukan KKTP ini. KKTP itu ditentukan di awal Bapak Ibu, tidak di tengah ya. KKTP itu apa? Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Setelah itu ada pemetaan awal supaya Bapak Ibu itu tahu seperti apa sih modal dasar murid Bapak Ibu itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu merancang asesmennya. Nah, terus cus baru merancang RPP-nya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita akan merumuskan TP. Ini sudah paham ya konstruk berpikirnya. Nah, ini kalau tidak diawali dari depan tadi, maka putus kalau langsung tahu-tahu saya bicara tentang CP, Bapak Ibu nggak paham nih posisi CP di mana. Mungkin kalau Bapak Ibu yang RPA sudah pernah ya, jadi sudah tahu. Tapi kalau adik-adik mahasiswa mungkin perlu bersinergi gitu ya. Ya. Yuk kita belajar untuk merumuskan TP gitu ya. Nah, TP itu harus ada kompetensi dan harus ada konten, itu ruang lingkup materi. Kompetensi itu apa sih? Kemampuan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan didemonstrasikan atau ditunjukkan oleh peserta didik. Kalau ruang lingkup materi itu konten atau konsep utama yang perlu dipahami dalam satu unit pembelajaran. Nah ini ya, jadi TP itu harus menganut itu, mengandung itu. Kalau tidak ada, berarti tidak bisa. Kalau dulu yang mungkin era saya ya, Bapak Ibu yang mungkin lahir seumuran saya, mungkin pernah dengar bahwa dulu wajib sekali kalau TP itu harus ada A, B, C, D, audience, B-nya behavior, D-nya degree, kemudian D-nya A, B, C, D. D-nya degree, C-nya kondisi. Ya. Itu dulu wajib sekali, harus lengkap gitu. Nah, kalau di kurikulum yang saat ini kita berlaku, yaitu kurikulum Merdeka, Bapak Ibu jangan lupa ya, sekarang masih kurikulum Merdeka loh, tidak ada perubahan. Dan panduan pembelajaran dan asesmennya masih panduan pembelajaran asesmen kurikulum Merdeka. Itu yang revisi terbaru 2025. Belum ada perubahan kurikulum sama sekali. Ya, jadi tetap kurikulum Merdeka. Itu yang wajib itu dua ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menginsertkan condition dan degree, is oke, nggak apa-apa, bagus malah ya. Jadi, tapi tidak usah dipaksakan gitu ya. Nah, yuk kita harus tahu tujuan pembelajaran ini dapat dirumuskan dengan menggunakan beberapa teori. Artinya,
Ketika tadi ya Bapak Ibu, saya menuju ke atas lagi. Oh, sorry. Ke atas lagi ya, ke atas ini. Ketika Ibu Bapak mendeskripsikan kompetensi, maka Bapak Ibu kalau dulu kita sering mengenal namanya KKO, kata kerja operasional, yang menunjukkan deskripsi eh, perilaku yang atau demonstrasi keterampilan atau demonstrasi sikap pengetahuan yang harus tampil oleh si peserta didik. Itu pakai kata kerja operasional. Dulu dan sekarang tuh sama juga. Maksudnya ketika Bapak Ibu merumuskan TP, maka kita harus orientasinya KKO. Nah, Ibu Bapak saat dulu kita hanya mengenal taksonomi Bloom yang ada level 1 sampai level 6 ya. Jadi Bapak Ibu memahami dan selanjutnya sampai meng-create kalau taksonomi Bloom. Kalau Taik and Wijin kemarin di kurikulum Merdeka itu yang memahami ada level tertinggi dari sebuah taksonomi KKO itu. Nah, ada Marzano juga. Kalau Bapak Ibu ingin mengenal lebih dalam, ada di PPA Bapak Ibu. Nanti juga ada di referensi yang saya sematkan ya. PPA, Panduan Pembelajaran dan Asesmen. Ini seperti ini. Bapak Ibu kalau pengen mengenal lebih dalam, maka ada di sini di terakhir. Nah, ini harus membuka PPA-nya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti akan merumuskan TP, Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai acuan ya. Ini coba kita lihat. Ini kayaknya kalau tidak salah ini di sini Marzano, saya kontrol Marzano ya, dekat ini Marzano. Nah, ini dia Zano. Oke. Oh, enggak ada. Oh, ini dia. Nah, ini ya. Menganalisis ini, oh ini kok atas, agak bawah Bapak Ibu ya. Nanti, nah ini. Sekarang ada satu lagi taksonomi yang memang oleh Pak Menteri itu diminta sebenarnya suruh pakai ini gitu ya. Kalau Bapak Ibu menguasai taksonomi Solo. Ya, di situ ada prestruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, abstrak yang diperluas ini ya Bapak Ibu, abstrak. Ini kata kerjanya operasional tertera di sini. Kalau yang ini nggak bisa sama sekali. Kalau ini mengidentifikasikan, menyebutkan, dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Kalau saya baca, saya pahamkan, nanti nggak cukup waktunya gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cermati di selain Solo masih ada banyak di sini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu cermati lebih detail yaitu Marzano, kemudian Wijin Entaik itu Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam di sini. Nanti ya, silakan untuk baca. Panduan pembelajaran dan asesmen itu dicari di internet jelas ada gitu ya. Nah, atau juga taksonomi Taix and Wijin ada di situ. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu akan merumuskan TP, maka ada 3 cara untuk merumuskan TP, yaitu satu, berdasarkan CP. Ini CP ada di sini, langsung kita breakdown. Itu yang pertama. Yang Bu, kedua, kebesaran Bu itu tulisannya. adalah dengan mengidentifikasi mana kompetensi, mana lingkup materi, kemudian dinikahkan gitu kalau dinikahkan ya, digabungkan gitu. Yang ketiga, lintas elemen CP. Jadi beberapa elemen CP langsung dilintaskan sekalian saja supaya efektif dan komprehensif gitu. Kita satu-satu nih memahami Bapak Ibu. Kalau berdasarkan CP, ini ada di beberapa contoh Bapak Ibu nanti bisa cermati. Ini contoh saya pakai aljabar ya. Ini mohon maaf aljab ya, aljabar. Nah, di dalam aljabar
materi aljabar ini Bapak Ibu nanti silakan cermati CP yang gede tadi yang saya di keputusan Kepala Beskap tadi yang 46 itu Bapak Ibu bisa lihat ini kayaknya fase B ini. Nah ini fase B. Pada fase B murid dapat menemukan nilai bla 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 gitu ya. Nah, Bapak Ibu akan melihat langsung merumuskan TP-nya. Satu, menemukan nilai yang tidak diketahui. Kemudian di dalam penjumlahan. Yang kedua, menemukan nilai yang tidak diketahui dalam ini. Kemudian langsung ini ada kata saya tebal ini mengidentifikasikan, meniru dan mengembangkan pola. Ini langsung. Jadi dari CP langsung ditukikkan ke arah TP. Bolehkah seperti itu? Boleh. Ya, Bapak Ibu tidak ada yang melarang. Atau dengan cara ini. Nah, ini saya beri tanda nih. Sama ini, sama dengan yang tadi ya. Nah, ini kita coba. Contoh alternatif kedua, cara kedua ini. Yaitu menganalisis kompetensi mana, lingkup materi mana, kemudian baru kita nikahkan gitu ya, kalau istilahnya begitu. Nah, yang saya beri tanda ini, tanda hijau, hijau daun, ini adalah kompetensi. Menemukan, menggunakan, mengidentifikasi, meniru dan mengembangkan. Sampai di hijau ya. Kemudian yang merupakan konten saya beri warna kuning. Sorry, ini warnanya keliru, kuningnya keliru ya Bapak Ibu. Ini harusnya kuning ini ya. Sorry, di sini ya. Kuning ini ya. Ini kuning. Saya slide lagi. Nah, sorry lagi. Nah, ini. Jadi ini kompetensi. Kita buat dulu. Nah, kontennya ada di sebelah kanan. Nah, ini. Jadi kompetensi itu biasanya kunciannya adalah KKO, kata kerja operasional. Baik kata kerja operasional yang ada di dalam CP itu diidentifikasikan, maka tulis dulu. Kemudian kontennya kita tulis. Ini kan kontennya penjumlahan pengurangan ini, pola bilangan, pola gambar ini juga konten, sorry Bapak Ibu ya. Pola gambar. Kalau sampai mengembangkan tuh kompetensi lah pola gambar sederhana ini masih konten. Tadi kebablasan yang yang memberi warna ya Bapak Ibu. Nah, ini sampai sini ya. Nah, nah setelah itu baru dirumuskanlah tujuan sehingga perumusan tujuan ini menggabungkan antara kompetensi dan ruang lingkup. Contoh ini, menemukan nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan. Menemukan nilai yang belum diketahui dalam sebuah bla bla bla. Mengidentifikasikan, meniru, dan sebagainya. Itu cara kedua. Cara ketiga, nah ini Bapak Ibu. Nah ini kalau kita lanjut dulu ya, nanti kita latihan. Ini ada nanti kita berlatih, tapi nanti ya. Cara ketiga, Bapak Ibu dengan lintas elemen. Jadi ada beberapa elemen, bisa jadi tidak ini ya. Elemennya bisa aljabar sama geometri atau pengukuran sama geometri atau yang lainnya. Gitu ya. Disetarakan karena ini bisa digabungkan. Bisa nggak kalau elemennya 3? Boleh nggak Bapak, Bapak Ibu berdasarkan pertimbangan keterkaitan antar CP. Ini kan CP per elemen. Langsung disandingkan, kemudian kita langsung ini menentukan. Jadi mana yang ini harus di runut, ini Bapak Ibu menentukan ini ya. Menentukan hubungan antar bla 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 ini langsung ini menentukan hubungan antar ini KG ini kan hampir sama nih elemen pengukuran dan geometri. Ini poinnya, ini CM, ini KG juga hampir sama, cuma karena itu beda elemen maka dipisah oleh perumusnya. Namun ketika Ibu Bapak merumuskan CP bisa disatukan.
Itu makanya Bapak Ibu pun bebas membuat CP lintas elemen, tidak kok elemen pengukuran sendiri, elemen geometri sendiri gitu. Padahal kedua hal ini saling terkait. Karena itu Bapak Ibu diperkenankan untuk membuat CP yang berlandaskan lintas elemen. Nah, Ibu Bapak, setelah CP tersusun banyak sekali karena Bapak Ibu harus memilih dan memilah dari semua CP-nya. Kalau Ibu Bapak RPL itu jadi guru kelas 1 atau kelas 2, maka guru kelas 1 dan kelas 2 harus berembuk karena dia di fase yang sama, fase A. Guru kelas 3 dan kelas 4 harus berkolaborasi untuk menentukan TP dan ATP bersama. Harus, kalau tidak runyam nanti ya. Bingung, karena CP-nya 1 gitu. Guru kelas 5 dan 6 juga sama. Jadi Bapak Ibu harus duduk bersama antar 2 jenjang itu, 2 kelas, untuk mengidentifikasikan TP. Ibu Bapak mau milih yang pakai cara mana? Cara tadi, cara untuk CP langsung di breakdown, atau pakai kompetensi konten, atau pakai lintas elemen ini. Boleh semuanya. Nah, Bu, kalau combine boleh juga ya, di materi ini saya pakai yang kompetensi konten, di materi ini pakai ya boleh, nggak apa-apa. Nah, setelah selesai TP-nya kan akan terus banyak sekali, maka Bapak Ibu harus mengurutkan bagaimana menyampaikan urutan materi ini kepada siswa. Inilah yang namanya menyusun ATP. Jadi Bapak Ibu membuat urutan. ATP-nya itu diurutkan supaya urut penyampaiannya. Mana yang akan disampaikan di kelas 1, mana yang akan disampaikan di kelas 2 ketika CP-nya itu fase A. Mana yang disampaikan di kelas 3, mana yang disampaikan di kelas 4 ketika CP di fase B. Sama juga fase C ya. Nah, itulah yang dinamakan menyusun ATP. Jadi proses penyusunannya. Nah, bagaimana cara menyusun ATP, Bapak Ibu? Caranya menyusun ATP itu Bapak Ibu harus tahu hal-hal yang harus diperhatikan dulu. Bahwa ATP itu harus dikembangkan tiap fase. Jadi setiap orang guru dalam fase tertentu harus bekerja sama, berkolaborasi. Berdua. Kalau ini kan berdua ya. Kalau paralelnya ya guru semuanya. Guru kelas 1 AB, guru kelas 2 AB harus kerja bakti bareng. Dan ATP harus ditetapkan per tahun. Ya. Artinya per tahun itu jadi 1 tahun sekalian seperti apa? Jadi kalau kelas 1 dan kelas 2 berarti dia akan rentang waktu 2 tahun itu Bapak Ibu mendesain mana yang materi yang akan disampaikan di kelas 1, mana materi yang akan disampaikan di kelas 2, begitu. ATP harus dikembangkan secara kolaboratif. Bapak Ibu tidak boleh sendiri karena Bapak Ibu berkaitan dengan guru di jenjang yang lain. Kalau Bapak Ibu sendiri berarti nanti nggak nyambung karena harus berembuk bareng, bersepakat mana yang harus, mana materi di kelas 1, mana materi di kelas 2 gitu ya. Apabila pendidik mengembangkan ATP secara mandiri, maka perlu berkolaborasi di lintas kelas. Ini penting, tetap walaupun mandiri, tetap berkolaborasi. Sesuaikan dengan karakteristik dan kompetensinya. Fokus pada pencapaian pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi ATP itu sudah disediakan pemerintah sebagai contoh. Di sana contoh. Jadi contoh itu tidak wajib seperti itu dan tidak wajib. Bapak Ibu bisa mengembangkan secara luas dan kreatif.
Itu. Urutan TP ditunjukkan dengan nomor atau huruf. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk mengurutkan ini ya supaya penyampaian TP itu tahu mana yang lebih dulu. Kemudian pada pendidikan khusus, ini pendidikan khusus ya Bapak Ibu SLB, penyusunan ATP boleh dilakukan lintas fase ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang bukan pendidikan khusus, artinya Bapak Ibu SD, SMP, SMA, SMA tidak boleh lintas fase. Tapi kalau pendidikan khusus, SLB boleh dirumuskan dengan lintas fase. Nah ini ya, kita lanjut. Ini tinggal sedikit ini. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun ATP, itu Bapak Ibu bisa dengan 6 cara. Dari konkret ke abstrak, jadi yang konkret-konkret dulu ke abstrak, gitu. Atau dari umum ke khusus, ini deduktif ya Bapak Ibu, lawannya induktif, dari khusus ke umum. Tapi di sini tidak ditawarkan sebagai cara penyusunan ATP, tapi dari umum ke khusus, dari mudah ke sulit. Jadi kalau ATP itu Bapak Ibu boleh, ini yang mudah dulu, mudah, agak mudah, sulit gitu ya. Konkret, agak konkret, abstrak gitu ya. Kemudian umum, terus agak mengerucut, akhirnya spesifik. Atau dalam hierarki keterampilan komponen konten yang mudah dulu, kemudian yang kompleks. Ini dua ini yang sering Ibu Bapak agak tertukar ini ya. Kalau ini kan gampang ya, konkret ke abstrak, umum ke khusus, mudah ke sulit, kemudian konten yang mudah ke kompleks itu ya, para hierarki. Nah ini yang prosedural. Prosedural itu mengajarkan tahap yang pertama, misalnya kalau buat tempe ini harus begini, kalau mau masak harus ini, kemudian sampai ke tahap di endingnya itu secara prosedur setahap demi setahap gitu ya. Tahap 1 selesai baru menuju tahap selanjutnya. Ini pengurutan prosedural. Kalau pengurutan scaffolding itu pengurutan berdasarkan peningkatan performa. Jadi performa ini akan selesai dulu baru meningkat ke selanjutnya. Ini Bapak Ibu. Performa itu mengurangi bantuannya secara bertahap. Jadi pelan-pelan mengajarkan anak berenang ini contohnya ya. Pendidik perlu menunjukkan cara mengapung. Ketika murid mencobanya, pendidik hanya butuh membantu. Setelah itu bantuan akan dilepas secara bertahap. Begitu, scaffolding ini. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari format analisis yang bertebaran di mana-mana. Bapak Ibu kalau ditanya mana yang benar, nggak ada yang dilarang. Bukan mana yang benar, nggak ada yang dilarang. Semua diperkenankan. Kalau ini adalah punya seseorang yang kayaknya dia ingin dapat peta lengkap. Kalau Bapak Ibu tidak harus buat begini ya. Ini lengkap sekali. Dari mulai elemen, CP-nya, uraian materi, TP tujuannya. Nah, TP-nya udah ada di sini juga. Skenarionya pun juga. Ini kayak dulu kalau kita lihat silabus ya. Tapi TP nggak harus begini Bapak Ibu. Asesmen, alokasi, sumbernya. Ini sampai lengkap begini. Ya. Ini analisis CP. Nah, kalau ini sederhana. Ini hanya elemen, CP, kemudian TP-nya dirumuskan banyak, habis itu baru HTP. Dari CP ini diurutkan. Mau urutannya yang mana? Yang scaffolding, yang prosedural, yang sulit ke mudah, mudah ke sulit, kemudian sederhana ke kompleks, atau yang konkret ke abstrak. Nah, ini yang terserah Ibu Bapak ini. Ya, ini lagi. Nah, ini kalau kita gambarkan Bapak Ibu, ini kan sudah ada TP, kemudian masuk ke ATP. Ini urutan ATP, intinya urutan Bapak Ibu. Dan juga ditentukan
juga kelas kapan. Nah, ini juga alurnya. Nah, Ibu Bapak, Bapak Ibu silahkan untuk memahami bahwa ATP itu bisa Bapak Ibu modifikasi dari contoh-contoh yang sudah ada. Intinya begitu. Lah ini ya contohnya Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Ini kayak infografis nih ya. Atau pakai seperti ini. Ini nih. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga melihat dari yang nanti saya sematkan ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu endingnya. Jadi Bapak Ibu ketika sudah tersedia ATP, maka Bapak Ibu akan menuju ke perencanaan pembelajaran. Begitu. Nah, ini nanti ya tugasnya Bapak Ibu nanti eh, pilihlah satu mapel pada fase A atau B atau C. Misal Mas mapel BI, mapel apa IPS, IPAS atau mapel matematika. Kemudian Bapak Ibu lakukan analisis CP seperti yang tadi Bapak Ibu harus ingat ada 3 cara menganalisis CP sampai ke TP. Itu Bapak Ibu pilih mana yang Bapak Ibu inginkan, sebutkan. Kemudian kembangkan CP tersebut menjadi ATP dengan memilih salah satu dari 3 alternatif pilihan tadi. Tulis TP-nya sebanyak-banyaknya. Setelah itu Bapak Ibu urutkan. Bapak Ibu boleh memakai ini Bapak Ibu ya. Memakai contoh ini Bapak Ibu nanti. Ini saya punya contoh ATP. Nah, ini seperti ini. Ini saya downloadkan Bapak Ibu dari yang tadi. Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya. Pakai seperti ini sederhana ini seperti boleh. Atau pakai seperti yang tadi. Tapi tidak usah sampai ke ini. Bapak Ibu tidak usah sampai ke sini. Ke ini ya. Tidak usah sampai ke skenario. Tapi sampai ke ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sampai ke ini juga boleh gitu tidak usah sampai ke skenario itu boleh. Kalau ini kan terlampau lengkap ya. Gitu. Bapak Ibu demikian mungkin panjang sekali ya ternyata apa yang saya lakukan. Jadi akhirnya diskusinya agak singkat ya, tapi nggak apa-apa. Kita membuka ini mungkin agak menyodok ke belakang sedikit. Saya membuka pertanyaan diskusi dari teman-teman. Barangkali ada yang belum paham dari tugas saya tadi satu membuat ATP ya Bapak Ibu nanti saya screenshotkan. Bapak Ibu bisa screenshot juga. Nanti saya ulang untuk tampilkan. Tapi saya sekarang buka sesi dulu tanya jawab dan diskusi begitu. Silakan barangkali Ibu Bapak ada yang berkeinginan untuk bertanya atau memantik sebagai diskusi begitu Bu Bapak Ibu. Jadi, terima kasih Bu Ferti atas paparannya ya cukup panjang, saya juga mengerti dan Iya. screenshot juga Bu dan sedikit penjelasan hal baru yang saya dapat. Monggo Bapak Ibu, saya sudah kirim juga di grup tadi panduan asesmen dan pembelajaran dan panduan CPATP juga saya sudah kirimkan dan di Moka nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Nah sekarang silahkan kita masuk di sesi tanya jawab, masih ada waktu 15 menit. Monggo Bapak Ibu bisa bertanya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Feby dan dirasa masih kurang paham, monggo kami persilahkan. Rencananya 30 menit tapi ternyata jadi 15 menit doang Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Oh ya, itu Hai Bu, ada Pak Assalamualaikum. Abdul Haris. Ya, monggo, Waalaikumsalam. silakan. Ya, saya ingin menanyakan cara menyusun ATP tadi, Bu. Mm-mm. Cara menyusun ATP tadi. Baik. Oke. Salah satunya kan menganalisis CP, Bu ya. Nah, itu yang kedua merumuskan TP. Jadi yang belum paham ini merumuskan TP-nya tadi, Bu. Oke, baik. Baik, Bu Puji langsung saya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Pak Abdul Haris, saya izin share screen lagi ya. Mungkin bisa memperjelas. Tadi saya karena waktunya
terbatas mungkin sangat cepat ya dalam menjelaskannya. Jadi saya sempat. Nah, Pak Aris, untuk membuat ATP ya, kita memang harus mengawali dari menganalisis CP. Nah, analisis CP ini ya, TP itu akan kita buat, tujuan pembelajaran akan kita buat berpedoman pada CP. Lah CP itu bisa dilihat dari yang tadi saya perlihatkan tadi, Bapak Ibu. Ini kalau CP, kalau saya runutkan di sini, saya juga sudah kumpulkan Bapak Ibu, barangkali nanti Bapak Ibu memerlukan begitu. Nah ini CP ya, CP-nya yang tadi kita buka bersama ini. Nah ini Bapak bisa lihat dari sini, dari nah ini dari situ. Ya bisa. Bapak bisa intip di elemen, taruhlah ini mau matematika ya Bapak ya, ini matematika. Kemudian di matematika itu ada elemennya banyak, ada aljabar, ada geometri dan sebagainya, gitu ya. Nah, Bapak ambil seharusnya ini semuanya kalau sebagai guru SD kan memang seluruhnya harus dianalisis. Jadi mau elemen apapun memang harus dianalisis, semua harus dibongkar supaya semua. Jadi Bapak semua elemen itu dianalisis. Saya ambil satu contoh aljabar ini. Kalau ini adalah cara langsung ketika Bapak langsung dari CP ini langsung menuju ke TP. Kalau menurut saya secara pribadi ini Pak, tapi tidaklah mengganggu pendapat orang lain ya. Saya lebih suka itu kalau dengan yang cara kedua, Pak. Ini akan lebih mudah banget. Nah, cara kedua itu dipilih dan dipilah dulu. Mana yang kompetensi, mana yang konten. Nah, ini dengan cara memberi tanda ini. Jadi tanda kompetensi, kompetensi itu kita cari yang KKO lah, ya kata kerja operasional, atau yang memang terlihat sebagai kompetensi. Kalau ini kan yang menemukan, menggunakan, mengidentifikasi. Ini CP ini CP, kita runut dulu, kita tandai. Kita tulis di sisi kanan ini. Kemudian kontennya kita tulis di sisi kanannya lagi. Nah, kalau sudah ketemu kompetensi dan konten, maka berdasarkan ini langsung kita rumuskan. Siswa mampu menemukan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah sampai 10. Siswa mampu menggunakan pola gambar atau objek sederhana. Siswa mampu gini. Jadi kalau Bapak runutkan dari aktivitas ini, maka akhirnya menemukan nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan cacah sampai 100. Menemukan nilai yang belum diketahui dalam sebuah kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan. Kalau itu penjumlahan, sekarang pengurangan. Dan seterusnya, Pak. Sampai dapat. Ini baru aljabar. Ya, ini baru aljabar. Nah, setelah aljabar, maka ganti geometri. Setelah geometri, maka ganti yang lainnya, Pak. Lainnya ada pengukuran dan seterusnya sampai habis elemennya. Semua harus diidentifikasikan seperti ini. Sehingga akan dapat TP-nya. Lah, setelah TP didapatkan kan TP itu acak ya, kadang urutannya nggak urut. Nah, Bapak mau mengurutkan berdasarkan apa? Tadi ada 6 ya cara, ada rumit ke mudah, mudah ke rumit, konkret ke abstrak. Nah, ini Bapak bisa melihat. Kemudian diurutkan, ini mana sih yang duluan menemukan, mengidentifikasi, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4. Ini dilakukan di kelas 1 misalnya. Ini kelas B, sorry, fase B berarti kelas 3. Terus lain kali, lain waktu,
Bapak dapat rangkaian ini berarti dilakukan di kelas 4. Siapa yang menentukan? Bapak Ibu guru. Gitu. Gitu Bapak, mungkin mohon izinnya barangkali Pak Abdul Haris sudah agak tambah paham. Nanti memang harus baca lagi Pak, ya. Baca lebih detail. Nanti materi saya silahkan nanti biar oleh Bu Puji disampaikan ke Bapak Ibu peserta atau bagaimana ini nanti saya sampaikan pada Bu Puji. Begitu. Begitu? Ya. Terima kasih Bu Feti. Bagaimana Pak Abdul Haris? Nanti kalau biar lebih bantu sebenarnya harus latihan langsung ya Bu ya. Nanti Betul jadi Ibu, Ya, tapi makasih Bu. ya. jadi nanti tugas dari Bu Feti itu sebagai bentuk latihan agar Bapak Ibu lebih memahami. Semua kelas sudah saya share ya untuk apa namanya semua panduan. Mungkin Pak Ibu yang kenal di kelas A, direct di share ya. Saya kan nggak punya kontak di kelas A. Terima kasih. RPL kelas A. Pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain selain Bapak Abdul Haris, monggo. Ini masih ada 7 menit Bapak Ibu. Mumpung ketemu Bu Fati ya. Bu Fati apa namanya? Tolong di-share di grup, Bu. Oh ya, nanti kalau sudah ini kami share kalau dapat dari Bu Fati kalau materinya. Kalau yang lain sudah saya share di grup ya Bu ya, bisa dicek. Makasih. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ya. Tolong itu tugasnya di-share di grup aja, Bu, biar kita Oh paham. ya, nanti dari Bu Fati. Saya akan dapat dari Bu Fati dulu ya. Ditunggu ya Bu ya. Izin bertanya Bu Feti. Oh, Iya, silakan ini silakan, Bapak Bapak. siapa ya? Mohon Ini maaf. namanya Netbu, Namanya Bapak. boleh diganti namanya, Pak. Dedi Hendra. Oh, Oh, Pak Pak Dedi Denny Hendra. Hendra. Oke. Iya, iya, Iya. siap Bapak. Yeah. Ini ada dalam pemilihan untuk pembuatan CP, ATP sama yang lain itu apa kita bisa menambah elemen lain dari alur yang sudah dijelaskan tadi, Bu? Artinya, mohon izin Bu Puji langsung saya Oh, jawab nih, ya. langsung Ya. siap. Ya, Pak Dana, Dedi, artinya Pak Denny ya, Pak Denny ya. Dedi. Oh, Pak Dedi. Oh, Iya. Masya Allah, Dedi ternyata. Kayaknya ini temannya Dedi Misbar ini ya. Adanya Dedi Mulyadi, Bu. Oh, adiknya Dedi Mulyadi. Tapi kayaknya mirip deh Pak juga. Amin. Oke. Bapak, elemen itu yang dimaksudkan ketika memberi tambahan format itu ya, format apa yang Siap. tersajikan. Oke, baik. Siap. Tidak apa-apa Bapak, boleh diperkenankan. Misalnya kalau kita nggak puas, kalau cuma untuk urutan TP aja kan belum menggambarkan alur dari logika kita untuk penyampaian sehingga memudahkan kita membuat RPM. RPM itu RPP, Rencana Pembelajaran Mendalam. Tapi kita tambah nih waktunya berapa, semester berapa dilakukan, ini boleh, nggak apa-apa, dipersilahkan. Jadi kalau tapi secara sederhana tadi yang saya tampilkan nanti mungkin dari contoh-contoh yang tadi sudah saya downloadkan dari ruang GTK yang buatan ini tim Puskur itu tadi itu sederhana. Tapi kalau Bapak mau memodifikasi lebih lengkap itu tidak ada larangan dan saya rasa itu malah lebih bagus ya kalau memudahkan kita nanti langsung nariknya ke dalam RPM. Jadi RPM, betul. Sehingga tahu ini butuhnya berapa JP sekalian dipetakan dalam 1 tahun itu keren banget itu Bapak Dedi ya begitu Bapak. Ya, terima kasih Bu. Sami-sami. Ini orang Jawa Bapak, kalau saya lihat itu Lampung itu banyak Jawanya juga, saya pernah ke Lampung. Kebetulan saya sukunya Padang, Bu. Oh begitu. Tapi asli orang Lampung. Wais, mantap. Tanggamu siapa ya? Enggak, saya kebetulan di Pesawaran, Bu. Oh, Pesawaran. Saya pernah ngajar orang Waikanan dan Lampung Selatan. Oh gitu. Ya, saya dekat Lampung Selatan, Bu. Daerah Kecamatan Tigeneneng. Baik, terima kasih Bapak. Barangkali ini masih ada waktu lagi ya? Oh, masih ada waktu 4 menit. mungkin Ibu, 4 menit. Terima kasih Pak Dedi dan Pak Bu, Haris tadi yang sudah mengawali ya untuk diskusi.
Nah, gantian coba mungkin dari teman-teman mahasiswa reguler ya, jangan mau kalah ya sama Bapak Ibu yang ada di sini loh. Mereka sudah eh, apa ya, sebentar lagi mungkin masa bekerjanya sebentar lagi, tapi semangatnya luar biasa. Nah, teman-teman yang belum mulai bekerja ini harus punya semangat juga seperti Bapak Ibu yang ada di apa kelas RPL ya, maupun kelas A maupun kelas B. Silakan, ya perwakilan bisa dari kelas A, B, C atau D. Silakan. Halo. Wahana ini kayaknya. Malu-malu kucing kayaknya, Bu. Aduh, aduh kucing. Ya mungkin ini sambil Kayak Mbak dibiasakan Hana ya. itu mau jawab itu. Mbak siapa? Mbak Hana itu. Mbak Hana. Bukan, ya mohon izin Bu, selamat sore. Oh ya, Bukan mau silakan. bertanya apa sih Bu, cuma ya tanya untuk tugas itu apakah harus dikumpul hari ini atau kapan ya Ibu? Oh, nanti dari Bu Feti. Nanti coba kami diskusikan ya. Tapi insya Allah nggak hari ini ya Bu Feti ya. Iya, nggak bisa, Ya, kayaknya nggak baik, bisa Ibu karena itu butuh menganalisis ini. Ya. Jadi nanti mungkin baik. diberi kesempatan beberapa hari begitu nggih, Hari Ibu. ini Nanti ya. bisa dibuat link unggah drive-nya mungkin besok sebelum tampil ke ini bisa kita sambungkan nih salah satu presentasi atau bagaimana supaya saya bisa memantau nih kepahaman teman-teman. Nanti yang menilai adalah Bu Puji, tapi saya mungkin bisa melihat progresnya salah satu dari Bapak Ibu ini mungkin saya tunjuk acak gitu ya untuk Ya. dipresentasikan di sesi kita di Minggu 6 depan. ya, 6 Ya. nanti karena ini jembatan mau nariknya ke pembelajaran mendalam. Saya lihat di RPS-nya itu RPS dari Unima ini nariknya ke pembelajaran mendalam ya tentu saja ini bagaimana meng-create RPP, RPM-nya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana mengevaluasinya begitu. Baik Bu, terima kasih informasinya Ibu. Sama Bu Hana. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? 1 menit lagi. Izin Bu. Oh ya, silakan Pak Edi Kusnandi. Baik Ibu, supaya ya mungkin bagi saya belum begitu memahami walaupun memang kalau mengajar itu memang sudah lama. Saya dulu menggunakan mungkin dengan yang sekarang ini perbandingannya kalau dulu tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus dan kaitannya dengan CP kemudian apa tadi? TP. ATP ya, ATP kemudian tujuan pembelajaran. Nah, yang Ibu contohkan tadi dari pembelajaran matematika ya. Kemudian itu juga mungkin ada kesamaan harus menggunakan kata-kata yang sifatnya misalkan dari ATK ATK lagi. Apa tadi Bu? Maaf Ibu. KKO? KKO, kata kerja operasional. Ya. Yang sifatnya umum memahami misalnya. Kemudian yang sifatnya khusus misalkan menyebutkan mungkin seperti itu Bu ya. Pemahamannya tentang apa? Tujuan pembelajaran, kemudian ATP atau analisis tujuan pembelajaran, kemudian dan yang dari atasnya dari capaian pembelajaran. Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat sebuah TP atau ATP dari capaian pembelajaran, apa diambil dari materi atau bagaimana Pak? Bu silakan, mohon dijawab Ibu. Tolong. Baik. Ibu Bu Puji izin menjawab. Langsung. Jadi caranya membuat tujuan pembelajaran itu Bapak saya langsung kayaknya biar Pak Edi itu punya gambaran dari mana nih nariknya karena tadi hanya split. Mungkin kalau saya tampilkan pada ini sebentar ya saya tampilkan pada tampilan CP yang memang utuh gitu ya. Kita coba ya. Barangkali ini akan membantu Bapak untuk memahami ya. Mungkin sebentar saya bukakan. Oke, saya coba bukakan ya Bapak. Ini adalah CP. Saya kecilkan dulu supaya tidak mengganggu ya. Oke. Ini adalah CP Bapak.
Nah, ketika Pak Edi mengajar kelas berapa? Halo? Saya guru PJOK Bu, guru Oh, mapel. Jadi PJOK. ya, 1 Baik. sampai 6 ya. Kita cari sorry kok Ctrl P, Ctrl F. Kita cari PJOK ya, PJOK. Ini biar lebih jelas. Tidak terang ya. Loadingnya agak lama ini ternyata. Bisa download aja kalau begitu. Kalau gini itu loadingnya agak lama itu kelamaan. Nah, ini saya download aja, langsung saya masukkan. Tadi download ya. Nah, ini nih sudah. Nih ya, kalau download itu akan terbaca cepat. Tapi kalau di online itu akan agak sulit terbaca cepat. Oh, ini masih anu juga. Oke. Ini terkendala pada anunya Bapak, pada itunya, pada atau saya tutup kamera ya, sebentar ya. Nah, ini kayaknya begitu. Nah, saya cari ini kalau mencari itu sebenarnya Ctrl F itu cepat sebenarnya. Tidak usah naik turun satu gitu, PJOK. Nah, ini belum. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Pak Edi nggih, tadi ya, Pak Edi ya. Nah, di mapel PJOK ini kan CP-nya seperti ini, Pak. Ada rasional, kemudian ada karakter tujuan, ada karakter. Nah, ini harus Bapak pahami. Setelah itu, Bapak kan kalau PJOK berarti mengajar di fase A sampai fase B. Masih C ya. Berarti Bapak harus mengupas ini semuanya, memetakan semuanya. Betul. Jadi mulai dari elemen tak terampil bergerak, kemudian elemen belajar melalui gerak dan bergaya hidup aktif. Betul. Ini CP, sorry itu CP fase fondasi, sorry Bapak. Ini fase, oh betul ya itu seluruhnya. Nah ini fase A. Jadi di fase A berarti kelas 1, 2 ini. Iya, Di Bu. fase A ini terampil bergeraknya itu CP-nya ini. Taruhlah ini ya Pak ya. Ya, Nah Bu, ya, Bu. ini harus di breakdown menjadi CP ini, harus di breakdown menjadi TP. Maka Iya. Bapak harus mengidentifikasikan mana yang kompetensi, mana konten. Kompetensi berarti mempraktikkan. Yang kedua, mengeksplorasi dan menerapkan, menyimpulkan. Ini adalah kompetensi. Mempraktekkan, menerapkan, mengeksplorasi, dan menyimpulkan. Kontennya apa, Bapak Ibu? Dan ini keterampilan gerak fundamental adalah konten pertama. Kemudian bergerak dalam berbagai situasi gerak yang berbeda, konten kedua. Strategi gerak, konten ketiga. Konsep gerak dan efektivitas gerak adalah konten kelima. Jadi sudah dapat 5 konten. Jadi Bapak tinggal Ya, Bu. Yang dari Bupati hilang. kan fundamental dalam berbagai situasi. Anak dapat menjelaskan macam-macam strategi gerak. Anak dapat melaksanakan strategi gerak. Anak dapat mendemonstrasikan strategi gerak. Anak dapat menjelaskan konsep gerak. Anak dapat, nah ini Bapak bisa membuat tujuan banyak sekali. Setelah itu baru ditimbang-timbang. Mana tujuan yang pertama harus dikuasai, mana yang kedua urutannya. Nah, setelah terampil bergerak, Bapak itu laksanakan breakdown tadi, ganti. Belajar melalui gerak, ganti. Diperlakukan sama seperti tadi, buat TP-nya.
Lanjut, bergaya hidup aktif, buat TP-nya. 1.4 buat TP-nya. Hingga fase A selesai diidentifikasikan, Bapak. Habis itu fase B ganti. Fase C ganti. Sehingga Bapak sebagai guru PJOK maka akan memetakan TP-TP yang harus dikuasai dari anak fase A kelas 1-2, fase B kelas 3-4, dan fase C kelas 5-6. Akhirnya tersusunlah TP yang berderet-deret, maka Bapak akan memilih dan memilah di dalam satu fase itu bisa berbolak-balik, tapi tidak boleh di lintas fase begitu ya. Jadi bolehnya hanya dalam satu fase. Begitu Pak Edi, mungkin bisa agak mencerahkan. Ini harus dicoba. Kalau nggak Iya, dicoba Bu. kayaknya belum Iya. bisa tahu ini. Kalau masih dalam angan-angan gini kan masih agak sulit membayangkan kan begitu. Nah, tugas saya yang tadi Pak, nanti coba dipraktekkan betul. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Waktu saya kembalikan kepada Bu Puji. baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Pak Edi Kusnadi ya. Nanti Bapak Ibu insya Allah akan lebih memahamkan kalau Bapak Ibu sudah mulai mencoba untuk berlatih apa yang ditugaskan oleh Bu Feti. Nah, nanti kalau sudah dapat dari Bu Feti akan saya share ke Bapak Ibu, dan nanti untuk pengumpulannya saya sediakan Google Drive sehingga besok ketika minggu depan kita berjumpa lagi dengan Bu Feti, nanti salah satu akan ditunjuk Bu Feti untuk dipresentasikan ya hasil pekerjaannya. Seperti itu ya Bu Feti ya. Iya Bu Puji. Izin Bu Puji. Dan izin Bapak Ibu, saya nanti menyebarkan tes akhir ya, nggak Oh apa-apa. iya, siap. Tapi nanti ada namanya, mohon izin. Saya ingin Iya. tahu nih berdampak. Kalau tadi kan saya cuma pingin rata-rata dapat berapa nih, gitu kan nggak pakai nama. Nah, nanti pakai namanya. Saya share nanti biar Bapak Ibu sembari mengendapkan diri, memahami gitu. Nanti mungkin bisa dikerjakan setelah Isya biar sholat dulu dan sebagainya dulu. Nanti Bapak Ibu sembari merenungkan mungkin bisa mengerjakan gitu ya. Begitu Ya, Bu Puji. siap. Nanti bisa share ke saya, mohon Bu linknya. Bu Puji, Oh izin ya, sedikit aja. ya. Pak siapa Yang ini? ya itu Dedi Hendra, Bu. Oh, ada Dendra Udah ya. diganti namanya tadi Pak lupa. Dedi. Ya, Pak Dedi. Masalah kegiatan hari ini, saya mohon nanti di mokanya itu dari absensi apakah bisa diakses, kemudian tugas-tugasnya, jadi kita bisa melihat baik di grup maupun diakses gitu Bu. Ya, ya. Karena nanti kan pasti teman-teman nanyanya selalu kita musyawarah terus untuk kelas B. Kebetulan saya di kelas B kan sama temen-temen percaya untuk narasumber mereka. Kalau ada info-info, jadi sering nanyain ke dosen, saya sering ini. Jadi takutnya nanti kalau udah di-share di Moka maupun di grup kan saya bisa menyampaikan ke teman-teman. Karena kelas B ini kebetulan banyak-banyak yang usianya di atas saya. Gitu, Bu. Ya. Itu aja, Bu Puji, Ya, Bu Peti. ya. Makasih, Bu Peti. Ya, Ya, Pak Dedi, insya Allah nanti saya share. Sebagian juga sudah saya upload ya. Ya, udah. Ya, baik, tiba saatnya kita di sesi akhir Bapak Ibu di pertemuan pertama ini. Terima kasih Bu Feti yang sudah memberikan banyak ilmu, insight baru dan pengalaman baru untuk Bapak Ibu ya. Dari mulai pretest, kemudian tadi ada speaking sederhana, sampai materi, dan terakhir nanti ada poster yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu juga. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya mohon semuanya bisa berpartisipasi ya, baik teman-teman dari RPM maupun reguler, sehingga ini lebih hangat diskusinya ya. Nanti saya pantik lagi Bu yang mahasiswa reguler. Terima kasih Bu Feti atas waktunya. Ini sudah menjelang maghrib, kami izin untuk menutup Zoom meeting kali ini. Untuk pertemuan hari ini sudah saya screenshot, tapi tidak after kalau kita tidak saling ini ya bergaya bersama ya. Monggo saya screenshot untuk pertemuan kali ini. Bapak Ibu silahkan untuk memberikan pose terbaiknya ya, bersama ada Bu Feti juga. Nanti saya share di grup masing-masing. Lihat 1, 2, 3. Ini baru slide pertama. Kemudian slide kedua. Saya izin untuk ini ya, 1, 2, 3. Slide ketiga.
Satu, dua, tiga. Oke, slide keempat. Yang masih tutup kamera, silahkan dibuka. Satu, dua, tiga. Ya. Slide kelima. Slide kelima. Oke, slide terakhir, slide keenam. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang sedang oleh Bu Heti pada hari ini. Dan terima kasih Bu Heti, semoga Bu Heti tetap sehat selalu. Sampai jumpa di Bapak, terima kasih depan sampai ya. bertemu minggu depan ya. Iya. Izin untuk this meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam.